Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah yang rutin hadir setiap hari Jumat, dan kali ini edisi yang ke-152, tanggal 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan 31 Juli 2020 Masehi. Insyaallah akan mengangkat tema ketaatan total terhadap syariah, konsekuensi keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini umat Islam di seluruh dunia telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu umat. Kita merayakan hari raya Idul Adha bersama-sama sebagai umat Islam, bukan sebagai bangsa Arab, Afrika, Eropa, Amerika, Australia maupun Asia. Kita merayakan hari agung yang suci ini sebagai satu umat. Kita diikat oleh akidah yang sama. Kita pun diatur dengan hukum yang sama. Sayang, kesatuan sebagai umat ini hanya sesaat. Begitu selesai mengerjakan sholat Idul Adha dan berhaji, kesatuan itu pun sirna. 1,5 miliar umat Islam yang kini tengah merayakan Idul Adha itu pun kembali menjadi buih, tidak berdaya menghadapi berbagai persoalan yang terus menimpa mereka. Perpecahan, pertikaian, perselisihan, pelanggaran hak-hak kemanusiaan, ketidakadilan, kemiskinan, dan berbagai problem lainnya begitu nyata di depan mata. Hari ini kita berbahagia. Bahagia karena masih memiliki harapan dengan amal soleh yang kita lakukan. Selesai kita melakukan ibadah hari Arafah, mengisi 10 hari Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh, kita pun merayakan Idul Kurban. Kita berharap semoga Allah membebaskan kita dari azab api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Kita pun berbahagia menyaksikan kaum muslim mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbondong-bondong untuk sholat berjamaah, bersimpuh bersama mendengarkan khutbah Idul Adha. Realitas ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah jati diri umat Islam yang sebenarnya, satu kesatuan yang utuh dan kokoh. Mereka diikat oleh akidah yang sama, akidah Islam. Mereka diatur dengan hukum yang sama, yaitu syariah Islam. Mereka memiliki kitab yang sama, yakni Al-Quranul Karim. Mereka pun menghadap kiblat yang sama, Ka'bah. Pada hari Idul Adha 1441 Hijriah ini, biasanya kita diingatkan dengan peristiwa agung, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail adalah buah hati, harapan dan cintanya yang telah sangat lama didambakan. Akan tetapi, di tengah rasa bahagia itu, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Karena itu, pikirkanlah apa pendapatmu. Menghadapi perintah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengedepankan kecintaan yang tinggi dan ketaatan kepada Allah SWT. Ia menyingkirkan kecintaan kepada selainnya, yakni kecintaan kepada anak, harta, dan dunia. Perintah untuk taat itu amat berat, namun disambut oleh putranya Ismail alaihissalam dengan penuh kesabaran dan ketaatan. Ini sebagaimana dikisahkan dalam firman Allah SWT, Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tersebut
telah menjadi teladan bagi kaum muslim saat ini. Teladan dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Juga teladan dalam ketaatan, perjuangan, dan pengorbanan demi mewujudkan ketaatan pada aturan Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Wujud ketaatan kepada Allah itu adalah penerapan seluruh syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan, mulai individu, keluarga, ekonomi, pendidikan, politik hingga negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh nyata kalian. Menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir radhiyallahu an berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintah para hambanya yang beriman kepadanya serta membenarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh ajaran dan syariah Islam, melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangannya sesuai kemampuan mereka. Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 565. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, ketaatan total pada syariah secara kafah itu merupakan konsekuensi keimanan. Dalilnya antara lain firman Allah SWT Quran Surat An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Itu artinya keimanan meniscayakan ketaatan pada syariah secara kafah. Sungguh tidak pantas seorang mukmin sejati menolak penerapan syariah Islam secara kafah, secara total, termasuk menolak sebagian ajaran Islam seperti jihad dan khilafah. Apalagi menuduh khilafah mengancam bangsa dan menyamakannya dengan ajaran komunisme. Padahal ajaran komunisme itu anti Tuhan, anti agama, termasuk anti ulama. Tentang keagungan jihad, Rasulullah SAW antara lain bersabda, Ra'sul amril islamu wa amuduhus sholah wa dirwatu sanamihil jihad. Pokok semua perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Rasulullah SAW pun bersabda, fa inna muqama ahadikum fi sabilillah afdalu min sholatihi fi baitihi sab'ina aman. Kedudukan salah seorang di antara kalian berjihad di jalan Allah lebih utama daripada menunaikan sholat di rumahnya selama 70 tahun. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Demikian juga dengan khilafah. Dalilnya sangat banyak dan jelas. Karena itu, tak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama muktabar tentang kewajibannya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbu khalifatin wa wujubuhu bisyar'i la bil aqli. Mereka, para ulama, telah bersepakat bahwa wajib atas kaum muslim untuk mengangkat seorang khalifah. Kewajiban ini berdasarkan nas syariah, bukan berdasarkan logika. Syarh An-Nawawi 'alal Muslim jilid 12 halaman 205. Lalu bagaimana bisa ada orang yang mengaku dirinya muslim tetapi memusuhi ajaran agamanya sendiri? Islam adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ajarannya adalah benar. Tak ada yang perlu ditakuti, apalagi dianggap sebagai ancaman. Sebaliknya, ajaran Islam justru untuk memperbaiki kehidupan manusia. Itulah juga yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah hadir di tengah masyarakat dengan membawa Islam. Tentu
untuk menebarkan rahmat bagi semesta alam. Beliau datang menghancurkan tirani kezaliman dan rezim kediktatoran manusia. Semestinya itu pula yang harus dilakukan umatnya. Seorang muslim tidak boleh bersikap cuek dengan kondisi masyarakat. Sebaliknya, setiap muslim dengan penuh keberanian hendaknya hidup dan beramal di tengah masyarakatnya, mempertahankan dan menyampaikan kebenaran keyakinannya kepada orang lain dan penguasa zalim, serta menjadi saksi atas realitas kehidupan manusia. Dalam kondisi sekarang, kaum muslim juga wajib berjuang keras melenyapkan sistem kufur yang membelenggu mereka, seperti kapitalisme, liberalisme, sekularisme, sosialisme, dan komunisme. Kemudian, mereka wajib mengganti semua itu dengan syariah Islam. Syariah Islam pasti menghadirkan ketentraman, mewujudkan kesejahteraan, serta mendidik perilaku manusia agar memiliki kesantunan akhlak mulia. Kaum muslim juga harus peduli terhadap keadaan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, mereka tidak membiarkan tetangganya kelaparan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma amana bi man bata syab'anan wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lam bih." Tidak mengimani aku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan dan dia tahu. Hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Bazzar. Demikian pula memperbaiki hubungan sesama manusia sehingga tercipta perdamaian. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam was-shalah was-shadaqah?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Islahu dzatil bain wa fasadu dzatil bainil haliqah." Maukah aku beritahu kalian yang lebih utama dari derajat saum, sholat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, yaitu mendamaikan dua pihak yang bersengketa, sementara rusaknya hubungan di antara orang itu membinasakan. Hadis riwayat Abu Daud. Pendengar rahimakumullah, nyatalah tak ada yang patut ditakuti dari ajaran Islam. Ini juga dibuktikan dalam sejarah. Islam memiliki peranan yang sangat besar dalam membangun peradaban dunia melalui sejarah panjang khilafah Islam, mulai dari Khulafaur Rasyidin sampai khilafah Utsmani. 1000 tahun lebih Islam telah menghadirkan peradaban dunia modern, kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman bagi umat manusia dengan ragam suku, bangsa, ras, agama, dan kepercayaan. Kini saatnya kita menghimpun kembali seluruh potensi umat untuk melahirkan generasi soleh dan bertakwa. Insya Allah, generasi hari ini suatu saat akan memimpin manusia meraih kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dengan syariah Islam yang kafah. Generasi inilah yang mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam naungan khilafah Islamiyah. Wallahu a'lam. Demikian materi Buletin Kafah edisi 152 tentang ketaatan total terhadap syariah konsekuensi dari keimanan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita semua sebagai hamba Allah yang terus taat kepadanya, sebagai hamba Allah yang terus berupaya sebisa mungkin untuk menjalankan syariah-syariah Allah, sehingga kita semua akan bisa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah SWT. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.